warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, selalu beruntung ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dipimpin sama ketua kelas. Silakan Mas Wildan untuk dipimpin. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Wildan. Kemudian saya presensi terlebih dahulu. Cynthia, Wildan, Tito, Hemas, Naja, Email, Berlin, Naswa. Oke, semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Oke, jadi setelah kemarin kalian sudah memahami poster, hari ini kalian akan belajar tentang apa ayo? Apa? Poster. Iya, jadi kalian hari ini akan membuat proyek ya. Jadi judulnya adalah merancang dan membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Setelah kalian kemarin belajar teks argumentasi dan sebagainya, pengertiannya, ciri-ciri, dan bagaimana cara menulisnya, dan kalian kemarin sudah memahami poster itu apa, kemudian hari ini kita akan membuat proyeknya. Oh ya, kita tidak memulai dengan ice breaking karena hari ini proyek, jadi takutnya nanti waktunya akan habis ya. Jadi kita langsung saja ke materinya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu merancang dan membuat poster dengan tujuan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia dalam kelompok. Jadi model pembelajaran kali ini adalah PBL. Kalian akan bersama dengan kelompok, nanti akan saya bagi. Kalian akan membuat poster gitu ya. Sebelumnya, apa itu pangan lokal? Pangan lokal itu adalah bahan makanan yang berasal dari daerah sendiri dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Contohnya, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain-lain. Kemarin juga sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Dan mengapa sih kita harus mengenalkan dan mempromosikan pangan lokal? Bisa dibaca sendiri. Kemudian cara mengenalkan pangan lokal itu juga silakan dibaca sendiri ya. Nah, meningkatkan kesadaran akan isu ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan itu adalah kondisi saat semua orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, bergizi untuk hidup sehat dan aktif. Masalah yang dihadapi Indonesia itu kan kita terlalu bergantung pada beras sebagai makanan pokok, perubahan iklim dan gagal panen, kurangnya diversifikasi panganan. Solusinya yaitu kita mengembangkan pangan alternatif. Jadi nanti Ibu akan memberikan satu teks yang akan berisi tentang cara-cara solusi untuk menghadapi masalah tentang kesadaran akan isu ketahanan pangan nasional. Oke, mengapa sih kita menggunakannya itu poster? Kenapa enggak yang lain? Contohnya apa sih selain poster? Tahu nggak? Infografis, ya benar. Tapi kenapa sih kok ini poster? Jadi yang pertama itu lebih menarik dan mudah dipahami. Kalau infografis itu kan terlalu apa ya? Kita harus rumit, kita harus membaca gitu ya. Tapi kalau poster kan ada satu gede gitu dan kita tahu tuh utamanya apa. Kemudian bisa menyampaikan pesan singkat dan cepat, menggabungkan tulisan dan gambar untuk memperkuat pengaruh. Nah, ini syarat dan ciri poster yang baik. Kemarin juga sudah dijelaskan ya bagaimana syarat untuk membuat poster yang baik. Ini ya, kayak gini. Oke, jadi nanti akan Ibu bagi kelompok, 2 kelompok. Kalian akan membuat poster dengan syarat dan ciri posternya seperti ini ya. Jadi bahasanya harus singkat, jelas, persuasif, isinya tentang ini, desainnya seperti ini, gambar dan sasarannya kayak gini ya. Oke, langsung saja Ibu bagi kelompoknya.
di lembar LKPD itu kan ada teksnya ya. Silakan dibaca terlebih dahulu dari mulai kelompok 1. Silakan dibaca paragraf 1 dan paragraf 2. Baca judulnya ya, Bu. Dari pagi 12 analog. Bagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat utama keseharian. Itulah sebabnya hampir setiap hari kita mendengar percakapan khas seperti belum makan nih karena belum makan nasi. Seperti dihasil oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Kedinginan, besar merupakan komponen utama dalam konsumsi energi per kapita hingga 54% dalam pola makan masyarakat di Indonesia. Eliminasi ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu ini secara bertahap harus dikurangi. Melihat ketergantungan tersebut, banyak pihak berinovasi mencari alternatif pangan selain beras tadi. Hal ini antara lain dilakukan oleh dosen Institut Pertanian Bogor sekaligus penemu beras analog, Prof. Slamet Budi Janto. Beras analog diciptakan berawal dari keprihatinan Prof. Slamet terhadap ketergantungan masyarakat Indonesia pada. Oke, setelah membaca, kalian pasti sudah tahu ya apa maksud dari teks tersebut, maka didiskusikan sama kelompoknya. Silakan didiskusikan permasalahan apa yang ada dalam teks tersebut ya. Kalau sudah, nanti silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Oke, silahkan. Sudah selesai semua? Kalau sudah, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Dan untuk permasalahan pokoknya yaitu masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada beras dari padi sebagai makanan pokok. Padahal ada banyak bahan pangan lokal lain seperti jagung, singkong, dan sorghum yang bisa dijadikan sebagai pengganti beras. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Mengapa teks ini tuh penting gitu ya? Silakan. Permasalahan ini penting karena yang pertama ketergantungan pada satu jenis pangan, beras dari padi, bisa berbahaya jika suatu saat panen gagal. Kemudian yang kedua, Indonesia sebenarnya punya banyak jenis makanan lokal yang bergizi dan mudah ditantang di berbagai daerah. Kemudian yang terakhir, masyarakat belum terbiasa mengonsumsi alternatif beras seperti beras analog. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, setelah kita udah diskusi kita punya permasalahannya apa, kemudian silakan dibaca ya, itu di petunjuk pengerjaan di LKPD itu kan ada yang pertama nomor 2. Mulai dari nomor 2, buatlah poster secara berkelompok yang terdiri atas 3 mahasiswa sudah ya. Kemudian pilih dan susun kalimat yang singkat, padat, menarik dan mempersuasi pembaca. Sertakan gambar yang sesuai dengan tema dan seterusnya ini. Jadi poster-posternya ini harus memiliki syarat ini ya anak-anak. Kemudian silahkan kalian membuatnya dengan aplikasi Canva di gadget kalian masing-masing gitu ya. Karena kan kita sudah harus memanfaatkan teknologi ya, anak muda zaman sekarang, jadi harus bisa melek teknologi gitu. Silahkan dikerjakan posternya, temanya sesuai dengan yang sudah kalian baca. Oke, setelah kalian sudah membuat, nanti akan ibu tayangkan di depan. Silakan dikirim ke grup WA ya, grup WA kelas. Kemudian nanti akan dikomentarin oleh kelompok lainnya, gitu ya. Benar. Oke, ini adalah poster dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 diberi komentar untuk kelompok 1. Iya, maju.
akan mengomentari poster dari kelompok 1. Yang pertama itu kalimatnya sudah menggunakan bahasa yang persuasif. Kemudian isinya itu informatif karena sudah menjelaskan contoh beras analog secara ringkas dan relevan. Yang ketiga, desainnya menarik karena menggunakan ilustrasi warna hijau atau coklat, menyampaikan kesan alami yang cocok dengan tema pangan lokal. Dan yang terakhir itu untuk tata letak teksnya itu sudah cukup jelas, layout juga rapi dan warnanya sudah harmonis. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian untuk ini adalah poster dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 mengomentari dari poster kelompok 2. Oke, untuk komentar poster kelompok 2, bahasanya persuasif. Itu judul poster sudah bersifat ajakan dan singkat. Untuk isi, poster belum menyampaikan informasi tambahan seperti contoh produk, manfaat, atau alasan pentingnya pangan lokal. Desain kurang menarik karena poster masih sangat sederhana dan kurang elemen visual yang mendukung. Lalu belum ada gambar yang memperkuat pesan dan tata letaknya masih kosong dan berulang. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan dong. Oke, jadi kalian sudah menyelesaikan posternya ya. Posternya menurut saya semuanya bagus-bagus. Kalian sudah bisa memanfaatkan teknologi Canva ya. Jadi emang kita tuh harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang untuk membuat seperti ini kan udah nggak zaman ya kita pakai kertas-kertas kayak gitu terus tempel-tempel seperti itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi ini agar lebih praktis gitu. Sepertinya kalian sudah bisa memahami materi pada hari ini. Jadi setelah kalian membaca teks tadi itu intinya dengan membuat poster kita ingin mengajak untuk mengenal dan mulai mencoba beras alternatif atau beras analog agar ketahanan pangan di Indonesia bisa lebih kuat dan tidak bergantung pada suatu sumber saja gitu. Oke, mungkin segitu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga dengan selesainya materi tentang tes argumentasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Oke, seperti itu saja. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa duluan. Doa selesai. Oke, selanjutnya besok kita akan mempelajari materi yang baru. Jadi silakan dipelajari ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.